Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semua yang datang pada siang hari ini maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara online juga mengalami keadaan yang luar biasa. Amin. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Baik. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya sepanjang kita berada di ruangan ini kita mengikuti protokol kesehatan untuk terus menjaga jarak dan juga memakai masker sepanjang ibadah berlangsung. Dan mari kita saling berfellowship satu dengan yang lain dengan cara tangan di sebelah pundak kiri, kemudian kita saling berhadapan, sekarang ucapkan shalom. Selamat datang di ibadah yang kedua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang spesial, amin saudara. Karena tepat hari ini adalah 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Ia menjanjikan suatu penghibur, roh yang akan menolong kita sampai pada akhir kesudahannya, amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam ibadah kedua. Bapak-bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Apabila kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami membawa rindu kami membawa sukacita kami untuk kami jadikan sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakan kami Tuhan untuk kami dapat masuk dalam pelataran-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang mengikuti ibadah ini baik yang ada di Aston maupun yang ada di rumah mengalami lawatan dengan Engkau. Karena kami terlebih yakin dan percaya Tuhan saat kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan, hati yang hancur dapat dipulihkan Tuhan. Orang yang lemah Tuhan dapat dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang tidak mempunyai harapan yang baru Tuhan di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Biarlah kami yang pada hari ini Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan, mengalami Tuhan seperti layaknya kami berada di surga Tuhan. Terima kasih. Kami persilahkan Roh-Mu Tuhan untuk bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Mari Tuhan, saudara-saudara kita sembah Dia. Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan, Raja atas segala raja, dan kami masyurkan nama-Mu mulia. Terpujilah Engkau Tuhan, lawat setiap kami. Mari sembah Dia dalam bahasa apa saudara. Shilalabayatana. Dan setiap umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau. Shikalabayasane. Saya persilakan semua untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Bawa kami terus Tuhan dalam hadirat-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku.
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama saya katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu saja Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu kami memujimu, Engkau Allah kami Tuhan. Setiap mulut mengaku Engkau Yesus Tuhan, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah Kau Yesus. Terpujilah Engkau. Hinala rabaya syana la rabaya la rababa. Hinala rabo. Shikala rabaya tanara rababa. Ila rabaya syana rabaya la rabaya la rabaya la rabaya la rababa. Shana la rabaya syana
Segala pujian dan hormat Tuhan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Biarlah setiap rohmu memenuhi jemaat, baik yang ada di sini maupun di rumah Tuhan. Bow down before me, Jesus Christ is the Lord. Katakan Jesus Christ, Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siapa ya? Boleh saya melihat tangan-tangan yang kita diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri? Sebab karena kasihnya yang begitu besar dan betapa dalamnya kasih Tuhan kita atas dunia ini dan juga kita. Maka dia telah memberikan anaknya yang tunggal, amin. Dan dia telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Boleh sekali lagi tangannya di sebelah dada kiri sambil kanan kiri katakan, kamu sungguh orang yang luar biasa. Pagi siang hari ini kita mau deklarasikan betapa dalamnya kasih Tuhan kita bagi dunia ini. Amin. Bersama saya katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Bisa sorakan. Bersama saya katakan, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama angkat kedua tangannya, katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Boleh tepuk tangan di atas kepala? Saya percaya setiap kita yang datang pada pagi siang hari ini maupun yang ada di rumah adalah orang-orang yang telah menerima kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Bersama-sama deklarasikan, sorakan, haleluya. Katakan, betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh.
Yesus Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Dan saya melihat roh tercurah di tempat ini. Amin. Maupun yang ada di Roma. Boleh sama-sama saya katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sama-sama katakan. Tak ada banyak waktu, biarlah jalan lawan. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari. Amin. Katakan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala dan lebih lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Boleh katakan kanan kirinya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Depan belakang mungkin belum katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita sorakan haleluya. Wow. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, boleh sekali lagi berikan salam kanan kiri, katakan tetap on fire di dalam Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini pun. Ini karena hanya anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan bagi kami. Maka dengan itu ya Tuhan, jika ada kesalahan perbuatan kami, terlebih dahulu ampuni kami ya Tuhan. Biar kami layak memanggil nama-Mu yang Maha Kudus itu. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu bangsa dan negara pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan di tangan-Mu negara ini Tuhan, biar Tuhan yang memimpin negara ini, biar Tuhan yang meluruskan negara ini, biar Tuhan yang memberkati negara ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga serahkan di tangan-Mu pimpinan negara juga Tuhan. Dari MPR, DPR, Presiden sampai jajaran ke bawah Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan dan beri mereka damai sejahtera. Dan beri mereka hikmat dari Tuhan. Biar mereka bisa memimpin negara ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami juga serahkan di tangan-Mu juga hamba-Mu Tuhan, Pak Niko dan seluruh jajaran sampai ke bawah Tuhan. Beri kekuatan yang baru ya Bapa. Beri Roh Kudus turut bekerja Tuhan. Dan beri damai sejahtera kepada mereka semuanya Tuhan. Biar mereka boleh menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan ujung-ujungnya nanti ya Tuhan. Kami juga serahkan di tangan-Mu juga Tuhan. Semua yang kami datang ke sini Tuhan, kami tahu hari ini kami datang ke sini karena kami tahu ada jalan keluar yang kami dapatkan dari Tuhan. Jika kami datang dengan membawa beban berat, masalah, rintangan yang kami hadapi Tuhan, baik masalah ekonomi, baik masalah juga penyakit, kami percaya hari ini ada kesembuhan ilahi kami dapatkan dari Tuhan. Kami tidak terpapar virus corona dalam nama Yesus.
Kami percaya kami diberkati Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Dan apapun kami lakukan, masalah ekonomi kami juga serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah permasalahan ini, di tengah-tengah tidak bisa sama sekali, kami percaya Tuhan buka jalan yang baru buat kami semua dalam nama Yesus. Kami juga serahkan di tangan-Mu juga Tuhan, Pak Rudi Siregar Tuhan sebagai gembala kami di sini, dan Ibu Vivi juga Tuhan. Berkati Tuhan, beri damai sejahtera dan beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Jauhkan segala rintangan, tantangan, godaan yang menimpa segala hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir terus Tuhan, dan beri kekuatan yang baru membawa jemaat ke arah yang Tuhan kehendaki. Saya mengundang kita semua, kita angkat tangan kita, dihadapkan kepada hambanya, Bapak Nopan Nur Patah yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi siang hari ini. Ya Aba, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan di tangan hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan di tangan-Mu juga Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Biar Tuhan yang mengatur, biar Tuhan yang menjamah, biar Tuhan yang membentuk, biar Tuhan yang mewujudkan. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar-benar dari mulutnya Tuhan, dan jadi berkat buat kami dan kepada yang lain juga. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Bungkus dengan kasih-Mu Tuhan, dan pelihara dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga serahkan di tangan-Mu juga ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa.
Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu itu yang selalu kami nantikan Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah, rindu mengalami lawatan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah
Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu datang. Saya undang untuk bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu datanglah Tuhan. Be glorified, be glorified. Kirana Masyanamo. Jesus, Jesus, Jesus. Kau yang layak disembah, kami sembahlah yang hidup. Sikirana Marana Masyanamo. Jesus, Jesus, Jesus. Kirana Masyanamo, Masyanamo. Biar mulut kami penuh pujian Tuhan, biar segala lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Syarana Masyanamo. Biar segala lutut bertelut kepadamu, sebab nama-Mu ajaib Tuhan, sebab nama-Mu ajaib. Biar mulut kami penuh pujian Tuhan. Oh, Syaranamo, Syaranamo. Yarala Basyata Karana Masyanamo. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, sama setiap kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, kami yang terikat Tuhan bebaskan kami. Serala Masyanamo Jesus. Oh
tempat ini Tuhan. Oh, jamah kami, mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Mengalir Tuhan, mengalir. Siara nama Syanamu. Oh Jesus, ya. Biar mulut kami menyembah, biar mulut kami menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Siara nama Syakara. Kira lama syanta karena masyaka. Kami bersyukur buat pagi yang indah di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terus mengalir buat setiap kami di tempat ini Bapa. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas buat kami. Kuasa-Mu selalu nyata buat kami di tempat ini Bapa. Kami percaya bahwa setiap kami yang datang hari ini dengan segala kelemahan kami, di dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Kami datang dengan segala beban kami hari ini Tuhan yang memberikan kami kelegaan Bapa. Kami hari ini tidak bisa memilih untuk kami hidup dengan cara yang enak, tapi kami mau memilih dengan hidup bagaimana Tuhan mau kami hidup. Tapi kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami telah pilih bersama dengan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran ini memerdekakan kami, menguatkan kami, menegur kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini yang membuat hidup kami akan semakin bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda Bapa. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid. Biar setiap firman itu yang ditabur tidak menjadi sia-sia, tapi firman itu bertumbuh. Bahkan firman itu menjadi hidup di antara kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami Bapa. Dan kami percaya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi hari ini di tempat ini. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap sama-sama katakan, wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Wow, tetap luar biasa. Amin. Kalau saya tanya apa kabar, saya mau jawabnya gini deh. Sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidup saya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa hari ini sesuatu yang besar sedang terjadi buat keluarga kita. Saya percaya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi buat gereja kita. Amin. Bahkan sesuatu yang besar sedang terjadi untuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Wow. Makanya hari ini kalau kita mau lihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dalam iman kita, saya cuma mau bilang hari ini persiapkan diri kita. Amin. Coba bilang kiri kanannya, persiapkan diri kita. Wow. Selalu bersiap-siap. Puji Tuhan ya. Saya hari ini sudah cukup lama tidak melayani di tempat ini. Dan hari ini, enggak, jangan kemana-mana, enggak, situ aja enggak. Dan hari ini saya bersyukur bisa kembali melayani di tempat ini dengan tempat yang baru juga. Amin. Wow. Saya percaya bahwa ketika kita ada di tempat ini, bahwa berarti Tuhan juga ingin mengerjakan sesuatu yang baru bagi gereja kita. Amin. Bahwa Tuhan punya proses yang baru buat gereja kita, tempat kita, bahkan tempat iman kita bertumbuh hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin share buat kita semua tentang yang namanya warisan yang tidak terhingga atau warisan yang tidak ternilai. Nah, Bapak Ibu kalau saya tanya di tempat ini, saya percaya bahwa ketika kita semua ditanya, mau nggak hari ini kita terima warisan? Pasti kita akan semua bilang akan mau, betul ya? Kalau bicara tentang warisan, pasti kita semua akan mau dengan yang namanya warisan. Saya juga mau Bapak Ibu dengan warisan. Satu hari ketika papa saya meninggal, dia memberikan kita warisan rumah, dan saya percaya gini bahwa ketika kita dapat satu warisan, warisan itu di tangan kita bisa menjadi berguna ataupun bisa jadi tidak berguna. Nah, sama halnya seperti Yesus, dia terangkat ke sorga, dia memberikan kita sebuah warisan yang tidak ternilai harganya, yaitu Roh Kudus buat kita semua. Amin. Buat saya itu adalah satu warisan yang tidak ternilai, yang harganya tidak bisa dibayarkan oleh apapun, karena warisan itu sangat berharga buat kita,
Dan warisan itu sampai hari ini berguna buat kita, yaitu Roh Kudus yang terus memberikan penghiburan buat kita, yang memberikan kita terus hari ini, yang namanya sukacita, bahkan terus membuat kita hari ini dapat bersama-sama di tempat ini. Katakan amin. Wow. Bilang kiri kanannya, friend, warisan dari Tuhan luar biasa. Boleh dibuka materi saya hari ini? Nah, hari ini Amsal 13 ayat 22, mari kita baca sama-sama. Amsal pasal 13 ayat 22, mari kita baca dengan suara yang kedengaran dan suara yang jelas. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang. Perhatikan baik. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Katakan kiri kanannya, orang benar. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini, kiri kanan kita semua adalah orang benar. Amin. Nah, hari ini saya percaya bahwa orang benar, dengar baik-baik, Tuhan telah simpankan warisan buat kita sebagai orang benar hari ini. Amin. Wah, makanya hari ini kalau ditanya, kita harusnya jadi orang percaya, jadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita hari ini hidup di dalam kekurangan kita. Pak, tapi kan hidup saya masih banyak kurangnya hari ini, Pak. Hidup saya cicilan motor aja udah 2 bulan nih, Pak, nggak bayar-bayar, Pak. Hari ini aja, Pak, gara-gara pandemik saya kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu, ada banyak orang mengidentikan ketika warisan, ketika berkat, selalu diidentikan dengan harta. Percaya lagi nih, warisan yang Tuhan beri buat kita, bukan cuma sekedar warisan yang bersifat sementara. Amin. Apa yang Tuhan berikan buat kita, berkat yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita kecilkan dengan yang namanya harta hari ini. Kenapa? Karena harta pasti akan habis buat kita. Betul? Pak, Bu, dengar baik-baik. Kalau kita hanya berfokus kepada berkat Tuhan yang cuma sekedar harta hari ini, akan ada banyak orang frustasi hari ini. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan hari ini yang berkata ikut Tuhan, mendapat warisan dari Tuhan, tapi kena pandemik mah kena aja. Betul kan? Yang namanya mengalami kesusahan mah secara finansial pasti akan ada mengalami kesusahan secara finansial. Kalau kita identikan hanya kecil harta dari Tuhan lewat sebuah benda, dengar baik-baik, kita pasti akan kecewa hari ini. Tapi kalau kita sadari bahwa Tuhan memberikan kita sebuah harta yang tidak ternilai harganya, dan hari ini bisa berguna buat kita, percayalah engkau tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Saya hari ini bersyukur loh Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Saya punya celana udah 2 tahun gak pernah dipakai, gak muat, sekarang muat. Saya tuh total selama 3-4 bulan tuh turun 14 kilo. Kelihatan ya kurusnya ya? Apa kelingking yang kurus Bapak Ibu ya? Saya turun tuh 14 kilo. Saya turun 14 kilo dan saya bilang, bersyukur loh. Kenapa? Baju yang tadinya udah pada sempit-sempit ya, celana udah sempit-sempit, itu senang aja bisa dipakai. Ya. Tapi kesel juga kadang-kadang dulu orang waktu saya masih badannya lumayan cukup gede nih. Cukup gede ya, bukan gede ya, masih cukup gede. Ya. Dulu mau beli baju tuh susah banget kan, susah nyarinya gede. Terus sekarang udah kecil, tetap juga susah. Baju semua harus dikecilin. Ya. Mau beli baru lagi, jadi gini, mau kurus mau besar ya, tetap aja nyusahin. Kenapa? Kalau besar susah nyarinya, kalau kecil mesti dikecilin, ya kan? Wah, tapi saya bersyukur turun 14 kilo, Tuhan kasih saya banyak hal yang terjadi tahun 2020 buat saya, amazing banget Tuhan kasih. Nah, hari ini apa sih yang Tuhan ingatkan buat saya? Saya turun 14 kilo dalam keadaan yang bukan lagi diet, bukan lagi nge-gym ya. Lagi nge-gym saya malah gak kurus-kurus loh. Dulu saya kalau nge-gym, habis nge-gym soalnya pulang makan nasi uduk kan. Jadi gak pernah kurus tuh Bapak Ibu. Habis nge-gym enak-enak, lalu saya makan nasi uduk, kadang-kadang nambah. Wah, gak pernah kurus. Nah, tapi giliran tidak diduga-duga, saya malah jadi kurus, Bapak Ibu. Nah, jadi di tahun 2020, di bulan September, saya dapat hal yang luar biasa. Saya 2 kali positif COVID, jadi 2 kali. Dan saya juga bingung kenapa saya bisa positif, padahal saya orangnya tadinya strict banget, saya harus cuci tangan. Bahkan kalau habis makan aja saya harus ada cuci mulutnya. Ya, kan? Selalu cuci gitu kan. Jadi selalu dicuci tuh, cuci tangan, cuci mulut ya. Nah, selalu siapin semuanya, saya selalu prepare masker dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan izinkan. Saya ngalami 2 kali yang namanya COVID.
Di COVID pertama saya aman, saya nggak masalah, saya ngerasa malah seperti orang yang nggak punya gejala, tiba-tiba positif aja. Lalu isolasi selesai. Nggak lama katanya kalau udah kena sekali mah nggak akan kena lagi, ya kan dulu ramenya gitu tuh. Jadi saya tapi tetap jaga, dan puji Tuhan kena lagi 2 kali. Ya. Dan yang kedua mulai cukup kolaps sih, kenapa? Di hari ke-7 saya isolasi, tiba-tiba saya posisinya ngedrop banget. Jadi saat itu saya malam, saya tuh keringet dingin, napas kayaknya susah banget, sesek banget. Rasanya badan berat, emang udah berat sebenarnya ya. Cuma rasanya tuh berat banget, rasanya udah nggak enak banget, rasanya bener-bener kayaknya Tuhan udah mau panggil kayaknya ya. Kenapa? Karena stres. Ngelihat teman kiri kanan banyak yang meninggal soalnya sama Tuhan juga kan. Jadi kena COVID makin stres saya pikir waduh udah waktunya kali ya. Masa cepet banget Tuhan, dia bilang. Belum ngapa-ngapain nih Tuhan. Belum punya apa-apa. Nah, ketika saya berpikir belum punya apa-apa ini yang Tuhan ingatkan. Selama ini kita selalu merasa hidup sepertinya tidak punya apa-apa, kurang dengan apa yang Tuhan beri hari ini. Sehingga terjadi yang namanya hal khawatir. Ketika saya khawatir, kondisi saya semakin ngedrop. Ketika saya khawatir, kondisi saya semakin gak enak, kondisi saya semakin sakit. Saat itu saya kolaps. Waktu saya kolaps, karena saya di rumah, belum ke rumah sakit, nggak ada yang tahu, karena kan nggak ada yang pernah masuk kamar saya kan. Pokoknya dari malam itu tiba-tiba besok saya bangun jam 2 aja. Jam 2 siang nih dari malam. Tapi ketika saya bangun badan lebih enak. Nggak tahu, cuma malam itu saya ngerasa Tuhan mau panggil. Cuma lebih enak. Cuma saya bingung kenapa Tuhan harus begini ya. Kenapa saya harus ngalamin kok hal kayaknya kemarin tuh bener-bener ngerasa udah finish nih, udah selesai. Tuhan cuma mau bilang gini sesuatu, ketika saya sadar, ketika saya sudah mulai berdoa, saatnya hari ini, kamu bukan cuma sekedar pelayanan, tapi belajar untuk rest. Belajar untuk istirahat. Saya bilang, masa pelayanan istirahat Tuhan? No. Kamu kebanyakan istirahat hari ini. Maksudnya gimana dalam hati saya? Ya kamu hari ini kelihatan melayani Tuhan, kita sama-sama melayani Tuhan, seringkali kita melayani diri kita sendiri. Sampai lupa membangun hubungan kembali dengan Tuhan, sehingga kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Oh saya baru ingat, oke. Sadar, saya mulai banyak, pelayanan kan juga kebetulan banyak yang sedang stop ya saat itu ya. Jadi saya bisa kembali berdoa, bisa bersyukur sama Tuhan. Nah, waktu saya bersyukur sama Tuhan, nah disitulah saya juga ngalami titik di mana berat badan saya semakin hari semakin turun tuh. Saya bersyukur, wih Tuhan, karena COVID bisa turun berat badan ya kan. Tadinya saya mau diet mati-matian, sampai hampir mati beneran, gak kurus-kurus Bapak Ibu. Susah banget rasanya. Tapi hari ini bisa turun. Tapi saya ngerasa ini turunnya kok beda. Turunnya kan gak enak. Karena saya masih bekerja, kebetulan saya masih bekerja dan saya pegang satu rumah sakit di daerah Bogor sebagai konsultan legal dan HRD di sana. Lalu saya cek, medical check up iseng. Saya medical check up, waktu saya medical check up, di situ saya kaget dan terkejut gitu loh. Pak, ada yang gak beres dengan fungsi hatinya. Oke, coba dicek bener-bener. Akhirnya saya coba pindah dokter, dia bilang gini, Bapak cek deh coba ke dokter lain. Saya pergilah salah satu hamba Tuhan juga, ini dokter adalah hamba Tuhan, rekan kita juga, tiba-tiba ngomong gini, itu benar-benar seperti omongannya gak disaring Bapak Ibu ya. Saya sampai syok, Pak lu cancer loh Pak, kalau kayak begini. Terus yang kalau kita dengar kata cancer saat itu, Bapak Ibu badan segede gini, jiper juga hati. Langsung ciut saya, ciut ya kan. Langsung kayaknya badan saya kecil banget. Langsung rasanya, aduh Tuhan kok bisa kayak begini? Kok rasanya gak enak banget Tuhan? Kok rasanya sakit banget ketika dengar? Dan saat itu hamba Tuhan ini benar-benar ngomong, Van saya ngomong mah to the point ya, kamu cancer loh. Kamu kena cancer hati nih, mendingan kamu urus deh, kamu mendingan beresin deh. Wah itu ngedropnya. Dari situ apa? Pikiran makin banyak, badan makin kurus. Mau kurus Bapak Ibu? Mau kurus banyak pikiran. Jangan. Makin kurus, makin ngedrop. Saya cuma bilang, Tuhan, baru selesai COVID, kena dengar kabar begini, itu rasanya seperti dunia terbalik. Sampai akhirnya saya cuma bilang ini, Tuhan, terserah apa yang mau Tuhan katakan, terserah apa yang mau Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Amin. Nah, lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Awalnya saya sembunyiin, saya tutup dengan keluarga, saya nggak simpan. Keluarga makin bingung juga, makin hari kok kamu kayaknya makin kurus, tapi nggak diet gitu loh.
Makan juga nggak enak Bapak Ibu, bayangin ya, makan itu rasanya nggak enak. Mau dapat kiriman makanan apapun rasanya nggak enak. Kenapa? Karena beban pikiran yang disiapkan itu yang saya jalani, beban pikirannya berat banget. Makan nggak enak. Tapi saya nggak tahu kalau Bapak Ibu habis ini pulang ngajak makan, saya nggak tahu enak apa nggak rasanya. Tapi saat itu nggak enak. Saya ngerasa, waduh, nggak enak banget. Dan singkat cerita saya makin ngedrop. Tapi saya bersyukur ya. Ketika mengalami proses-proses seperti ini, saya cuma tahu begini bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita sendirian. Amin. Saya ngerasa tidak pernah sendirian. Saya ngerasa bahwa Tuhan terus menyertai. Bahwa sampai hari ini, saya bersyukur saya masih bisa berdiri dan saya masih bisa ngalamin hal-hal yang buat saya luar biasa. Saya nggak harus jadi ngedrop. Saya sekarang nggak harus jadi yang namanya frustasi. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang diberikan buat kita. Amin. Nah makanya hari ini dengar baik-baik. Di hari ini kita sama-sama belajar tentang hari Pentakosta, bagaimana Tuhan memberikan kita seorang penolong, penghibur yang luar biasa, yang namanya adalah Roh Kudus. Dan hari ini setiap kita yang ada di tempat ini percayalah bahwa Tuhan kasih kita sebuah warisan yang tidak ternilai harganya, yang tidak akan hilang dalam kehidupan kita, yang sampai detik ini atau sampai kapanpun akan membuat kita hari ini bergairah di dalam Tuhan. Amin. Kalau saya mungkin di luar Tuhan, saya ngalami frustasi pasti, saya ngalamin hal yang gak enak, pasti saya stres. Tapi hari ini saya percaya bahwa ketika Tuhan punya rencana yang dahsyat buat saya, Tuhan juga siapkan jalan yang dahsyat pastinya. Amin. Kalau hari ini kita mengalami keadaan yang dahsyat, dengar baik-baik, Tuhan juga sedang siapkan jalan yang dahsyat buat kita hari ini. Amin. Saya selalu bilang ini, tidak pernah ada orang yang luar biasa diproses dengan cara yang biasa. Amin. Dengar, tidak ada orang yang luar biasa yang diproses dengan cara luar biasa. Amin. Mau jadi orang luar biasa? Halo. Kalau kita mau jadi orang luar biasa, bilang kiri kanan nih, siap-siap diproses. Pak, prosesnya apa lagi? Udah kebanyakan prosesnya. Dengar, kalau prosesnya masih biasa aja, tenang aja, relax aja. Tapi kalau Tuhan sedang proses kita secara luar biasa, dengar baik-baik, saatnya kita bersyukur karena Tuhan sedang siapkan kita level yang lebih tinggi lagi. Amin. Makanya hari ini kalau kita diproses sama Tuhan, santai aja, relax aja. Karena Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar buat kita. Amin. Makanya kalau kita mau menerima sesuatu yang besar buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kehidupan kita, terimalah proses yang besar juga dari Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya kembali bahwa kenapa Tuhan memberikan kita sebuah warisan. Boleh diklik materi saya? Oke. Apa sih warisan itu? Dengar baik-baik. Warisan adalah sesuatu yang sangat berharga, yang biasanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Amin. Bapak Ibu di sini pernah dapat warisan? Pernah? Halo? Ada yang pernah? Belum Pak, saya belum pernah. Ya, kalau belum pernah coba bilang kiri kanan ya. Kalau lu ada apa-apa tinggalin warisan buat gua. Ada yang sering kalau ditinggalin warisan apa? Warisan utang. Itu paling pusing. Nah, dengar baik-baik. Warisan adalah sesuatu yang sangat berharga yang biasanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Pak, Bu, kalau kita hari ini kita jadi orang yang mungkin diberkati secara finansial kita, dengar baik-baik. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, biasanya orang lain itu pasti kita kenal. Betul? Dan biasanya dengar baik-baik, kalau kita ingin memberikan sesuatu yang berharga buat orang lain, minimal kita tahu latar belakangnya, minimal kita tahu backgroundnya. Nggak mungkin kan Bapak Ibu punya warisan banyak, tiba-tiba ke depan sana, keluar sana, ketemu orang, tiba-tiba Bapak Ibu mau warisan nggak? Saya kasih Bapak Ibu warisan. Kayaknya mustahil banget. Kalau kita sering lihat di media, ya, ada banyak begitu orang-orang luar biasa, orang besar, orang ternama memberikan warisannya, memberikan asetnya sebagai warisan buat orang lain. Mereka pun harus cari tahu dulu latar belakangnya. Nggak seujuk-ujuk tiba-tiba memberi warisan. Nah, ini yang Tuhan lakukan buat kita Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Hanya orang, dengar, yang dipercaya sama Tuhan, yang akan mendapatkan warisan daripada Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang? Karena kita jangan cuma sekedar berkata bahwa kita orang percaya hari ini. Kalau saya tanya hari ini kepada orang-orang lain di luar sana, percaya nggak sama Tuhan? Mereka akan jawab pasti percaya, betul? Tapi pertanyaannya hari ini buat saya, dengar buat kita semua hari ini, bisa nggak hidup kita hari ini dipercaya oleh Tuhan? Ada banyak orang percaya sama Tuhan,
Tapi pertanyaannya adalah gini, bisa nggak hari ini hidup kita dipercaya sama Tuhan? Coba tanya kiri kanan, friend. Bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Lu gimana mau dipercaya sama Tuhan? Utang 500.000 aja setahun nggak dibayar-bayar. Ya kan? Ada banyak orang tuh, hidup mau dipercaya Tuhan, tapi nggak bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana bisa dipercaya sama Tuhan? Kalau hari ini hidup kita ingin dipercaya Tuhan, belajar juga dapat dipercaya oleh orang di sekitar kita. Supaya hidup kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena kalau banyak orang percaya sama Tuhan, dengar baik-baik, banyak orang di luar sana kalau ditanya percaya gak sama Tuhan? Percaya pasti. Percaya gak kalau Tuhan ada? Percaya. Tapi kalau pertanyaannya hari ini, bisa gak kita dipercaya Tuhan? Gak semua orang bisa jawab hari ini. Coba tanya kiri kanan, friend. Dipercaya gak sama Tuhan? Oh. Saya percaya gini, kalau hidup kita dipercaya sama Tuhan, Tuhan pasti berikan sesuatu yang dapat membuat kita semakin dapat dipercaya lagi. Amin. Kalau hari ini hidup kita dapat dipercaya Tuhan, dengar, Tuhan pasti akan berikan sesuatu yang lebih besar lagi supaya kita mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Kalau kita hari ini jadi orang percaya yang dapat dipercaya, nah, dengar ya, kata percayanya banyak nih. Kalau kita jadi orang percaya yang dapat dipercaya, saya percaya tuh kan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mempercayai kita hal yang lebih besar lagi hari ini. Amin. Kuncinya cuma satu, jadilah orang yang dapat dipercaya hari ini. Amin. Bukan sekedar percaya. Tapi kalau kita hutang, kita seringkali minta orang percaya sama kita. Benar gak? Pak percaya deh, 1 bulan lagi saya bayar. Percaya dah. Percaya deh Pak, saya 1 bulan lagi saya bakal dapat omset yang gede. Pokoknya percaya aja Pak. Wah, kadang-kadang kalau kita ingin meyakinkan orang, kita jago tuh. Tapi hari ini ketika kita mengalami sesuatu, bisa gak kita percaya sepenuhnya sama Tuhan? Bisa gak kita percaya seutuhnya sama Tuhan? Makanya dengar, hanya orang-orang yang tertentu yang akan mendapatkan warisan dari Tuhan. Amin. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan warisan dari Tuhan. Pak, berarti gak semua dapat warisan dong? Berarti Tuhan pilih-pilih? No, Tuhan gak pilih-pilih buat kita. Tapi dengar, ada sesuatu yang lebih yang akan diberikan bagi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Amin. Boleh diklik materi saya? Dengar baik-baik, ada 3 hal. Dengar, ada 3 hal dengan baik-baik di tempat ini. Adalah orang yang berhak menerima warisan dari Tuhan. Yang pertama, orang yang berhak menerima apa yang ditinggalkan oleh seseorang. Dengar, orang yang berhak yang menerima yang ditinggalkan oleh seseorang. Kedua, orang yang dipercayai menerima bagian. Ketiga adalah orang yang dewasa. Pertama, kita adalah ahli warisnya Tuhan karena kita berhak, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang kedua adalah orang yang dipercayai. Hari ini pertanyaannya, dapatkah kita dipercaya oleh Tuhan dengan segala sikap kita, dengan segala perbuatan kita, dengan segala tindakan kita kepada Tuhan hari ini. Yang ketiga, orang yang berhak menerima warisan dari Tuhan adalah orang yang dewasa. Setuju? Bahkan kalau kita belajar tentang hukum, orang-orang yang berhak menerima warisan biasanya harus yang sudah cukup umur. Kalau belum cukup umur biasanya ditangguhkan terlebih dahulu sampai anak itu cukup usianya sampai dikatakan dewasa. Itu kalau hukum di Indonesia, ya. Orang yang berhak menerima warisan pertama adalah orang yang menjadi ahli waris adalah orang yang berhak. Siapa itu yang berhak? Yang biasa kalau orang ada meninggal dunia, pasti yang berhak adalah orang-orang di sekitarnya, keluarganya, anaknya, istrinya, dan lain-lain. Dan yang penting adalah apa? Yang kedua, orang yang dapat dipercayai. Yang ketiga adalah orang yang dewasa. Jadilah orang Kristen hari ini menjadi orang yang memiliki kedewasaan penuh hari ini. Kenapa saya bilang jadi orang Kristen yang mengalami kedewasaan penuh? Saya banyak belajar ketika Tuhan memproses kehidupan saya lewat sakit penyakit ya. Buat saya di situ sarana paling gampang untuk saya mengeluh sama Tuhan. Sarana paling gampang untuk saya meninggalkan pelayanan. Sarana paling gampang buat saya hari ini udahlah cukup ikut Tuhan. Tapi saya percaya kalau saya lakukan itu, ketika saya mungkin mengalami masalah, saya mulai mengeluh, saya mulai kecewa, saya mulai tinggalkan Tuhan. Hari ini mungkin saya nggak akan ada di tempat ini. Mungkin hari ini saya akan kembali ke manusia lama saya. Mungkin hari ini saya nggak akan lagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena rasanya berat ketika ngalami yang namanya masalah.
Tapi lewat segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sedang mendewasakan kita hari ini. Saya kadang-kadang bingung ketika orang di gereja, waktu kita sebelum pandemik ya, orang ke gereja, gereja terbuka luas, mau datang silakan, mau duduk di mana aja silakan, tapi datangnya jarang banget. Orang malah jarang ke gereja. Orang malah kayaknya waktu pandemik, sebelum pandemik, yang tadinya bisa salam-salaman, bisa say hi sama orang. Tapi ada orang di gereja gak pernah say hi sama orang. Gak pernah salaman sama orang. Tapi giliran pandemik, saya sering lihat status, kangen ke gereja. Ya kan? Padahal saya lihat, kayaknya kalau dia ke gereja gak pernah datang, gereja ada ya kan. Kangen ke gereja, udah lama gak ikut persekutuan doa. Kapan dia ikut persekutuan doa dalam hati saya kan. Tapi giliran pandemik, wah luar biasa gitu. Kayaknya pengen ke gereja, tapi giliran gereja open sebesar-besarnya, gereja gak pernah tertutup, gak pernah datang. Bilang kiri kanan nih, gue kenal nih orangnya nih. Giliran pandemik, Pak kapan kita ibadah mulai lagi ya kan? Lu giliran ibadah dimulai, lu gak datang-datang. Giliran ibadah jarang-jarang ditanya kapan ibadah. Wah saya banyak banget dengar lihat status kayak begitu. Cuma saya pikir, nah inilah, kedewasaan kita teruji ketika kita sedang mengalami yang namanya problem. Ada banyak orang gini, Pak, beda ya ketika kita ibadah online dengan kita ibadah offline Pak. Buat saya apa bedanya hari ini? Seharusnya nggak boleh ada bedanya. Kenapa? Karena Tuhan akan bekerja dimanapun. Amin. Makanya dengar baik-baik. Kita ada offline atau kita tidak ada online. Bertumbuhnya kita atau tidak tergantung kedewasaan kita hari ini. Kalau kita memang gak dewasa, mau ibadah online setiap hari, setiap minggu, setiap waktu, setiap jam, kita gitu-gitu aja. Tapi kalau kita dewasa hari ini, mau ibadah dalam keadaan apapun, kita akan tetap bisa bertumbuh. Amin. Karena Tuhan kita tidak pernah terbatas, karena Tuhan kita hari ini, dengar baik-baik, tidak pernah membatasi dirinya dengan sekedar gedung hari ini. Amin. Makanya kalau hari ini kita mau menerima sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, warisan daripada Tuhan, apa sih warisan yang Tuhan beri buat kita? Nanti kita akan belajar. Dengar baik-baik, kuncinya satu, dewasa. Karena orang yang gak dewasa, gak akan berhak terima warisan. Kita perlu mengalami yang namanya kedewasaan. Cukup hari ini kita jadi balita rohani, cukup hari ini kita kelihatan ke gereja, tapi hidup kita nggak ngalami yang namanya kedewasaan penuh. Dengar baik-baik, orang yang mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus, hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Makanya kita jadi orang percaya hari ini, jadilah orang yang penuh, menjadi serupa dengan Kristus. Dewasa secara penuh. Ada banyak orang dewasa secara karbitan. Ketika pelayanan kelihatannya dewasa, tapi ketika ngalami masalah baru kelihatan anak-anak. Ya. Orang kalau dewasa mau ibadahnya jauh kek, mau di mana, kalau memang waktunya datang dia akan tetap datang. Tapi kalau anak-anak kan dikit-dikit suka ngambek, betul ya? Saya waktu kecil ya, pernah kecil jadi gini. Saya ingat kalau dulu waktu kecil, yang namanya kita kalau udah ngambek, biasanya suka nyusahin diri sendiri. Saya dulu waktu kecil, karena saya suka main dengan tetangga dan memang aktif dari dulu. Jadi kalau berantem, dulu waktu kecil tuh inget tuh sama tetangga saya gini. Lu pokoknya gak boleh lewat rumah gue ya, rumahnya sampai digarisin tuh. Ya kan? Pernah ya Bapak Ibu ya? Gak boleh lewat rumah. Wah kebetulan ya, rumah saya itu belakangnya arena bermain anak-anak. Jadi dia seneng kan? Wah gak bisa, saya seneng. Dia gak bisa main ke situ. Dan itu dulu benar-benar dilakuin waktu kecil loh. Dan dia juga bilang, lu gak boleh lewat sini ya. Dan kebetulan rumah dia itu rumah jalan utama. Jadi kalau mau ke sekolah harus lewat rumah dia, ya kan? Saya sampai nangis waktu itu di rumah. Kenapa? Mas saya gak mau sekolah, kenapa? Gak boleh lewat rumah si Sarif, namanya Sarif ya. Inisialnya aja, gak boleh lewat rumah Sarif, kenapa? Udah janji ya, gak boleh lewat rumah dia. Karena benar, dia juga gak main-main ke tempat saya tuh. Saya gak mau sekolah, lucunya kenapa? Semakin kita kecil, semakin kita berantem, semakin kita ngambek, semakin ngerugiin diri sendiri. Betul ya? Bapak Ibu kalau kita sebagai keluarga, kita sebagai suami atau kita sebagai istri, dengar baik-baik, semakin kita ngambek, semakin kita merugikan diri kita sendiri. Semakin kita ngambek sama Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, kita yang rugi. Amin. Semakin kita yang ngambek sama Tuhan, Tuhan gak pernah rugi. Tapi kita yang selalu rugi akhirnya. Akhirnya kalau kita ngambek sama Tuhan, enggak, gue udah gak mau ke gereja lagi. Yang rugi kita. Ngambek udah gak mau ikut doa lagi. Dengar baik-baik, Tuhan gak masalah. Kamu gak mau ikut doa, dia tetap mengasihi kita. Tapi yang rugi kita hari ini.
kalau kita hari ini terus ngambek sama Tuhan, kita nggak pernah dewasa. Halo, lalu kita mau terima sesuatu yang besar dari Tuhan, kita mau terima warisan dari Tuhan hari ini. Halo, please wake up, please bangun, jangan ngimpi hari ini. Bilang kiri kanan, friend, jangan hidup dalam mimpi, friend. Bangun, friend. Ya sama gimana? Ibaratnya hidup buat dosa mulu. Hidup rasanya kayaknya jatuh bangun terus. Hidupnya jatuh mulu gak mau bangun-bangun. Tapi berharap Tuhan berkati terus. Sama aja mimpi. Ya kan? Sama hari ini kita mau menerima sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita mau dipercaya sama Tuhan. Tapi hidup kita gak dapat dipercaya. Hidup kita selalu troublemaker. Hidup kita selalu hari ini merendahkan orang lain. Hidup kita selalu mengecewakan orang lain. Lalu kita berharap kita dipercayakan. Ada bahasa Arabnya. Tahu bahasa Arabnya apa artinya? Mustahil. Ya. Tapi kalau tahu ya bahasa Arabnya batu baterai tahu apa? Alkalin. Ya kan? Kalau tadi mustahil. Jadi kalau kita mau dewasa hari ini dengar, terima sesuatu yang Tuhan ajarkan buat kita, baik enak ataupun gak enak. Amin. Nah, apa sih harta yang tidak pernah dihabis, ataupun apa sih harta yang tidak pernah habis dimakan oleh waktu, dan bahkan ada harta yang namanya tidak akan pernah pudar dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa harta yang diberi? Coba diklik. 1 Korintus 13 ayat 8 bilang begini, kasih tidak berkesudahan, katakan sama saya, tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi apa yang tidak berkesudahan? Kasih. Dengar baik-baik. Segala sesuatu di dunia ini akan lenyap. Segala sesuatu pengetahuan akan lenyap. Apapun akan lenyap. Cuma satu yang tidak pernah lenyap, yang tidak pernah berkesudahan. Kasih. Katakan sama saya, kasih. Kalau ditanya, Pak, kita udah sering dengar kasih, kita udah sering dengar khotbah kasih. Ya, saya setuju banget. Kita sering dengar khotbah kasih, kita sering dengar yang namanya perintah tentang mengasihi. Tapi yang selalu jadi masalah, kasih sendiri itu. Kasih seringkali jadi masalah ketika hidup dalam dunia praktek kita sehari-hari. Kita sudah sering dengar khotbah kasih, tapi seringkali kita kehabisan yang namanya warisan kasih. Kenapa saya bilang? Kita seringkali kehabisan warisan kasih. Karena banyak orang, anak-anak Tuhan hari ini, yang kasihnya udah mulai kecil. Pak Bu, saya ngelihat banget ketika pandemik, banyak hamba-hamba Tuhan bahkan mulai jatuh dan jatuh. Ada banyak hamba Tuhan mulai yang namanya kehilangan arah. Saya banyak ketemu teman-teman hari ini. Ada begitu banyak orang bisa ngejudge orang lain, bisa menghakimi orang lain. Tapi buat saya hari ini saya belajar satu hal. Bagaimana caranya ketika orang di sekeliling kita ngejudge orang lain yang salah, tapi kita bisa nggak lakukan itu. Itu penting banget. Artinya apa? Gini, Bapak Ibu, kasih di dunia ini yang tidak pernah boleh berakhir dalam hidup kita cuma satu, kasih. Kalau kita ikut Tuhan hari ini, dengar, Tuhan berikan kita harta yang tidak pernah ternilai harganya, yang sangat mahal harganya cuma satu, kasih sebenarnya. Apapun yang kita baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, intinya semua bicara tentang yang namanya satu, kasih Tuhan buat kita. Amin. Kasih Tuhan buat kita, buat saya dan saudara yang tidak pernah habis. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, inti dari kisah kebenaran Alkitab cuma satu, dengar apa? Karena kebaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa. Itu kunci dari kebenaran. Poin atau sari dari Alkitab sendiri adalah kasih. Yang tidak pernah habis, yang sampai hari ini kita bisa nikmati. Amin. Hari ini Bapak Ibu masih bisa ibadah kita di tempat ini. Dengar baik-baik, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang ekonomi makin terjepit hari ini. Dengar, itulah bukti kasih Tuhan yang kita nggak sadari aja hari ini. Banyak yang kita nggak sadari hari ini, bentuk kasih Tuhan adalah apa? Saat orang-orang mungkin tidak lagi bekerja, sudah diberhentikan, dirumahkan, tapi kita masih bisa bekerja, mungkin dengan WFA, tapi kita masih bisa bekerja. Itu buat saya adalah bukti kasih dari Tuhan buat kita. Saat orang susah, kita masih bisa untuk makan. Saat orang susah, kita masih bisa datang ke gereja. Saat orang susah, kita masih bisa memberi. Amin. Itu bukti kasih. Makanya dengar, warisan yang tidak pernah ada harganya dan tidak ternilai, cuma kasih. Satu kali sebelum pandemi, pas pandemi kejadian, saya sempat buka yang namanya coffee shop. Jadi nama coffee saya waktu itu namanya Coffee Gendut. Ya. Jadi saya identik gambarnya muka saya emang coffee gendut makanya. Ya. Jadi karena ada karyawan
Di tempat saya kebetulan ada karyawan yang diberhentikan bekerja. Jadi saya coba buka, dan karyawan ini bukan orang percaya. Saya bilang sama dia, kamu bisa bikin kopi, karena saya pernah cobain kopi dia bisa bikin kopi. Oke, saya mau buat kopi dong. Mau buat kopi? Iya. Saya mau tanya, modalnya berapa? Buat kopi mah murah apa modalnya? Oke, saya waktu itu, saya kasih uang, kita bikin kopi. Oke, akhirnya kita bikin kopi, kita mau jual kopi. Rencana saya cuma gini, saya masih bisa bekerja, saya masih punya uang, ini orang gak punya pekerjaan, kebetulan single parent, dan harus membesarkan anaknya, harus bayar kontrakan. Pusing Pak, Bu. Ya. Jadi saya harus kasih, coba saya digerakkan Tuhan, cuma udah kasih, modalin. Saya modalin, puji Tuhan, tadinya kita mau launching bulan depan, saya baru iseng ngepost, mau bikin kopi ya, udah ada yang mesen 40 botol. Jadi saya bilang, besok aja kita bukanya. Jadi benar-benar cepet banget. Jadi kita buka kopi online. Saya buka, modal tuh bikin kopi nggak mahal, karena buka kopi online, 500.000 itu udah bisa bikin 30 botol. Jadi saya kasih dia modal, puji Tuhan, makin besar, bertumbuh kopinya. Dalam waktu 2 bulan kita habis 400 botol lebih. Cepet banget. Dan saat itu saya bukan tipe orang yang ambil untung, enggak. Buat saya, untungannya putar aja. Buat dia aja gitu loh. Karena modal saya cuma kecil kok. Saya kasih, tapi begitu besar. Singkat cerita saya cuma ngomong ini, banyak orang yang pandemik yang kena saat ini, pasti hidupnya jauh lebih susah kita bilang. Boleh nggak setiap sebulan sekali kita bikin charity? Jadi keuntungan kopi itu saya berikan buat orang lain lagi. Jadi kita kumpulkan donatur, saya bilang gini, kita ajak yuk orang nyumbang cuma untuk 50 orang aja. Saya bilang, untuk 50 orang. Jadi saya pikir 50 orang kali 10.000 paling cuma berapa? 500.000 kan. Puji Tuhan ketika saya donasi, yang ada dapatnya 5 juta. Saya sampai bingung, tadinya kita mau kasih 50 orang jadi banyak nih, saya bilang nih. Kenapa? Ternyata gini, saya bersyukur masih ada banyak orang di dunia ini yang masih punya kasih. Sehingga belajar peduli sama orang lain. Tapi yang saya sedih cuma satu, yang kebanyakan yang jadi donatur saya bukan orang percaya. Tapi ini bukan masalah jadi siapa donatur ya. Tapi ketika saya kasih, saya berikan ini loh, reportnya, ini yang kita lakukan, kita kasih ini, bahkan ke pesantren, kita kasih, kita lakukan ini, berikan ini, dan diberkati banget banyak orang dengan kopi itu. Dan jujur, saya tidak ambil 1.000 pun keuntungan dari kopi itu. Saya nggak ambil apapun. Tapi saya bersyukur gini, ternyata gini, kalau kita punya niat memberikan sesuatu buat orang lain, mengasihi orang lain, berapapun harganya hari ini, dengar baik-baik, kita bisa jadi berkat kok. Jadi hari ini jangan berpikir gini, kalau kita mau memberkati orang, kita mau jadi berkat buat banyak orang, jangan pikir harus melakukan sesuatu yang besar terus. Lakukan hal yang kecil pun bisa jadi berkat hari ini, amin. Dengar hari ini, kasih itu bukan cuma sekedar memberi yang besar. Waktu kamu memberikan senyum buat kiri kananmu, itu adalah kasih, amin. Waktu hari ini kita bisa menyapa kiri dan kanan kita bisa bersyukur ada orang-orang di gereja kita yang hari ini bisa bersama-sama dengan kita, itu udah bentuk kasih hari ini, amin. Hari ini dengar baik-baik, makanya selama kita hari ini ada di tempat ini, kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Jangan pernah hilangkan kasih dari hidup kita, karena itu adalah warisan yang sangat mahal yang Tuhan beri buat kita, amin. Jadi ingat, pertama punyalah warisan kasih buat anak kita, buat suami kita, buat istri kita, buat tetangga kita. Karena apa? Kasih gak akan pernah habis sampai kapanpun. Amin. Kasih gak akan pernah habis. Kita waktu itu zaman lagi susah, tapi kita memberi. Dan sampai hari ini semakin saya beri, saya gak pernah kekurangan kok. Amin. Semakin kita beri, bukan artinya gini, jangan pernah memberi karena Tuhan, karena gini, jangan pernah kita ingin memberi karena kita ingin Tuhan memberikan kita lagi. Jangan pernah mengharapkan sesuatu. Artinya gini, kalau kita memberi, jangan pernah berharap sesuatu. Karena ada orang gini, saya mau memberi kepada Tuhan, supaya Tuhan beri saya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Mindset ini yang harus kita rubah. Saya memberi karena Tuhan sudah beri saya lebih dulu. Amin. Saya mengasihi karena saya dikasihi lebih dulu. Saya memberikan kepada orang, bukan karena saya ingin diberi, tapi karena saya sudah diberi hari ini. Amin. Nah kalau kita di gereja di tempat ini, kita sama-sama bersyukur dengar baik-baik. Di tempat ini Tuhan sudah beri banyak hal buat kita. Lewat pemimpin kita Tuhan sudah berikan pengetahuan buat kita. Lewat pemimpin kita Tuhan sudah berikan iman buat kita dibangun. Lewat gereja kita sudah diberikan yang namanya pengetahuan dan iman yang terus terbangun setiap hari.
Maka dari itu hari ini dengar baik-baik. Di tempat ini belajar sama-sama, memberi lewat hal yang kecil yang mungkin kita punya hari ini. Amin. Apa itu Pak? Yang paling gampang. Belajarlah beri hari ini. Kasih yang kita punya. Apa itu kasih yang kita punya? Simpel Pak. Bapak punya waktu hari ini buat Tuhan. Bapak punya waktu hari ini bisa buat melayani orang. Bapak punya talenta hari ini buat melayani orang. Berikan buat orang yang ada di sekitar kita hari ini. Amin. Halo, coba bilang kiri kanan ya, friend. Saya mau beri senyum saya hari ini buat kamu. Walaupun gak kelihatan, minimal mata kita kelihatan, betul gak? Ya, orang katanya senyum dong pakai masker. Buat saya memang pakai masker gak kelihatan, tapi kan mata kelihatan. Betul gak? Jadi kita tahu kadang-kadang orang senyum sama kita atau melotot sama kita ketahuan juga kan? Nah, dengar baik-baik Pak, kasih yang tidak pernah habis adalah satu. Kasih. Warisan yang kita punya hari ini cuma kasih. Berilah kasih kita, jangan sampai kasih kita menjadi terbatas dengan keterbatasan kita hari ini. Amin. Yang kedua, apa sih kasih yang tidak pernah habis dalam hidup kita? Warisan keteladanan. Katakan sama saya, warisan keteladanan. 1 Korintus 4 ayat 15-16. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa oleh Injil yang telah kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Katakan sama saya, turutilah teladanku. Dengar, warisan yang kedua yang Tuhan beri buat kita, yang tidak pernah habis dan harus kita berikan kepada orang lain adalah apa? Keteladanan, Pak. Katakan sama saya, keteladanan. Hari ini suami harus jadi teladan buat istri. Istri harus jadi teladan buat suami. Hari ini kita semua jadi teladan buat orang yang tidak percaya hari ini. Amin. Karena dengar baik-baik, perkataan kita tidak lebih besar suaranya daripada tindakan kita hari ini. Dengar. Perkataan kita tidak lebih besar suaranya dari tindakan kita hari ini. Saya punya keponakan masih kecil. Jadi keponakan saya suka datang ke rumah saya tuh, saya suka godain keponakan saya. Jadi kalau keponakan saya itu usianya baru masuk 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Kalau datang ke rumah, saya selalu tegur. Dek, gak boleh makan es krim terus. Nanti giginya ompong. Tapi dia gak pernah mau denger. Kalau nangis mintanya es krim mulu. Kenapa? Soalnya saya sambil makan es krim ngomongnya. Bayangin ya, saya ngomong sama ponakan saya nih sambil makan es krim nih. Dia jangan makan es krim, ntar giginya ompong lu. Tapi dia selalu nangis minta es krim. Kenapa? Karena dia lihat saya sendiri makan es krim, tapi ngomong jangan makan es krim. Dengar, enggak semua orang dengar perkataanmu, tapi orang akan mengikuti perbuatanmu hari ini. Amin. Enggak semua orang dengar perkataan kita, tapi semua orang akan dengar yang namanya keteladanan kita hari ini. Nah, hari ini dengar, warisan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita adalah keteladanan yang Yesus beri buat kita. Yesus berikan keteladanan lewat sikap hidup kita setiap hari yang kita tahu, kita pelajari, kita baca dalam Alkitab. Tapi yang hari ini jarang kita lakukan juga mengikuti apa yang menjadi teladannya. Kenapa? Saya selalu bilang ini, kalau kita jadi orang percaya, jangan pernah punya hidup yang biasa aja. Kenapa? Karena banyak orang hari ini hidupnya udah biasa. Tapi jadilah orang yang hidupnya luar biasa di dalam Tuhan. Dengan apa? Segala perbuatan kita. Orang gak bisa lagi lihat Tuhan mungkin secara visual, secara mata. Tapi izinkan orang melihat Tuhan lewat cara hidup kita. Amin. Hari dengar, kalau kita cuma sekedar dengar khotbah, kita seneng khotbah yang mungkin menyenangkan telinga kita tentang berkat, tentang apa-apa. Percaya lagi nih, segala sesuatunya hanya bonus yang akan kita terima. Tapi dengar, inti yang harus kita lakukan, kalau kita mau jadi orang percaya, hiduplah dengan teladan Yesus, dengan memiliki kasih Yesus, maka segala sesuatunya bonus itu akan ikut kepada kita. Amin. Jadi kalau ikut Tuhan, poinnya dengar, lebih senanglah yang esensi, jangan sekedar cuma aksesoris. Saya mau tanya, Pak, anting sama telinga mana esensi? Halo? Masih telinga, betul? Mau saya kasih anting tapi saya minta telinganya? Saya kasih anting nih, tapi saya minta telinganya. Enggak kan? Pasti yang kita mau gini, kalau bisa Pak punya telinga tapi dapat anting, betul enggak? Percaya lagi nih, yang esensi itu telinga. Anting itu hanya aksesoris. Ya. Tapi banyak orang pengen aksesoris, nggak mau esensinya. Banyak orang mau ikut dapat berkat Tuhan, tapi nggak pernah mau ikut menjadi teladannya Tuhan. Kan itu repot. Banyak orang hari ini mau ikut Tuhan, mau terima berkatnya, tapi nggak mau memberkati orang, itu kan repot. Ya.
Sama halnya Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau kita jadi orang percaya hari ini, tapi nggak pernah mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang sia-sia ngomong jadi orang percaya. Nah, Yesus tinggalkan kita sebuah keteladanan, sebuah warisan yang tidak pernah hilang. Pertama kasihnya, kedua keteladanannya. Dengar, sampai detik ini kita masih terus bicarakan keteladanan Tuhan, betul nggak? Sampai detik ini. Artinya apa? Dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini yang namanya keteladanan tidak akan pernah bisa dilupakan hari ini. Amin. Kalau kita jadi orang percaya hari ini dengar, kalau kita cuma sekedar banyak omong hari ini tentang kasih, stop bicara, bertindak kecil, karena itu akan yang namanya menjadi teladan dan akan jadi diingat terus buat orang lain. Gini, Pak Bu, kalau kita ditanya hari ini dalam kehidupan kita, ada nggak orang yang kita ingat pernah menolong kita? Pasti ada, betul nggak? Pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pasti kita akan ingat terus. Kenapa kita ingat? Karena orang itu melakukan sesuatu dalam hidup kita, betul nggak? Sehingga hidup kita tersentuh, sehingga hidup kita ngalami sesuatu, dan kita nggak akan lupa hari ini. Amin. Nah makanya jadi orang Kristen hari ini, buatlah sesuatu, bertindaklah sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga keteladanan Tuhan hari ini dapat dilihat oleh orang lain melalui keteladanan hidup kita hari ini. Amin. Jangan ngeluh ketika kita nggak ada masalah. Nggak perlu teriak-teriak kalau kita punya masalah. Cukup datang duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Buat saya gini, saya nggak pernah ngeluh ketika saya harus tahu saya sakit. Saya nggak pernah mau teriak-teriak ketika saya tahu saya sakit. Saya cuma diam, selagi saya bisa berlutut, saya berdoa. Walaupun saya dengar ya baik-baik Pak Bu, berlutut itu buat saya tuh sakit banget. Kenapa? Nahan badan tuh sakit loh. Berlutut ya. Kadang ketika kita berlutut, kita tahu bahwa kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rasanya nggak enak, rasanya sakit. Tapi dengar baik-baik, ketika kita berlutut, ketika kita merendahkan diri, ketika kita mau ikutin teladan Tuhan, ada sesuatu enak yang terjadi. Amin. Buat saya hari ini dengar, mau Tuhan sembuhin, mau Tuhan gak sembuhin, buat saya itu urusannya Tuhan. Yang saya harus lakukan adalah ambil bagian saya harus tetap jadi teladan, saya harus tetap bisa mengasihi. Amin. Jadi hari ini dengar baik-baik, engkau mengasihi orang lain, engkau jadi teladan buat orang lain, bukan karena akibat, bukan sebab dan akibat. Ada banyak orang ini bisa memberkati orang lain karena dia diberkati oleh orang lain. Ada banyak orang bisa mengasihi karena dia merasa dikasihi terlebih dahulu. Buat saya kasih itu gak peduli orang mengasihi kita atau enggak, kita tetap bisa memberikan kasih. Buat saya itu kasih. Kasih itu bukan sebab akibat. Oh karena dia mengasihi saya akan mengasihi dia. No, buat saya. Mau orang itu mengasihi kita, mau suami kita mengasihi kita atau enggak, mau istri kita mengasihi kita atau tidak, kita harus bisa mengasihi mereka, itulah kasih. Amin. Tanpa melihat perbuatan mereka. Oke, yang ketiga, dengar, apa sih kasih yang tidak pernah terbatas? Apa sih kasih yang tidak pernah hilang? Warisan apa sih? Dengar. Warisan kuasa yang Tuhan beri. Matius 10 ayat 1 bilang begini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Warisan yang tidak pernah terbatas lagi yang Tuhan beri adalah kuasa. Makanya setiap orang percaya hari ini diberikan kuasa. Dengar baik-baik, kuasa itu tidak pernah terbatas dalam hidup kita hari ini. Makanya dengar Bapak Ibu yang terkasih, kita jadi orang percaya, Tuhan sudah berikan kuasa itu, lakukanlah atau bertindaklah dengan kuasa yang Tuhan sudah beri buat kita hari ini. Hai dengar Bapak Ibu, kita semua diberikan kuasa hari ini. Jadi hari ini jangan pernah membatasi diri kita. Kita diberikan kuasa untuk menginjili orang, kita diberikan kuasa untuk mendoakan orang hari ini. Halo dengar baik-baik, gunakanlah kuasa yang Tuhan sudah beri hari ini untuk membangun iman orang lain. Amin. Bapak Ibu diberikan kuasa hari ini untuk berkata-kata. Halo, makanya gunakan perkataan kita untuk membangun hari ini. Amin. Kalau kita diberikan kuasa untuk membangun hari ini, bangunlah keluargamu, perkataanlah berkat buat anakmu, perkatakanlah yang berkat untuk istrimu, keluarkanlah perkataan-perkataan yang membangun untuk suamimu. Amin. Jangan suami misalkan suami nggak bekerja, jangan malah dikeluarkan perkataan yang dasar suami nggak ada gunanya, lu nggak kerja lu. Jangan lu suami, lu enak banget sih di rumah, maunya makan doang, tidur doang, tapi lu nggak kerja-kerja. Nah ini perkataan kan yang nggak membangun, betul nggak? Lalu kita berharap Tuhan percayakan kita sesuatu. Halo, perkataan kita pastikan selalu membangun orang lain. Amin. Itu karena itu adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Kalau kita tahu suami kita nggak kerja, bukan dikutuk.
Tapi kita doain yang saya percaya kamu akan diterima di tempat yang baru. Amin. Kalau nggak diterima saya juga tetap sayang kok sama kamu. Amin. Kalau nggak diterima masih ada Gokar, ada Gojek, kita daftar ya. Jangan ada uang abang saya, nggak ada uang abang, ku sayang juga dong. Amin. Udah ada aja ku tendang, jangan, tetap disayang dong, Bapak Ibu ya. Jangan ditendang, kasihan lagian. Bayangin kalau istri saya nendang saya, nggak kuat dia juga, ya kan? Kalau kecil enak, nggak dengar baik-baik. Tuhan berikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Membangun. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk memulihkan. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Amin. Artinya apa? Ada 3 hal yang Tuhan beri buat kita yang tidak pernah habis. Warisan yang tidak pernah habis. Yang pertama, warisan kasih Tuhan beri buat kita. Kedua, warisan keteladanan. Dan warisan kuasa yang Tuhan beri buat kita yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Masalah dengar baik-baik. Bapak Ibu udah dikasih warisan, warisannya dipakai apa enggak? Itu dia masalahnya. Warisannya dipakai enggak hari ini untuk membangun lagi? Saya bersyukur ya, punya pasangan, punya keluarga yang bisa ketika tahu saya ngalamin sakit, bukan orang yang malah ngejudge, bukan orang yang lu sih dulu hidupnya nggak sehat, ya kan? Mereka enggak. Mereka cuma bilang gini, mau sakit, mau enggak, saya tetap sayang sama kamu. Itu dahsyat banget Pak Bu. Itu obat yang benar-benar paling mujarab, ya. Kalau kita lagi tertekan, dengar perkataan yang membuat kita happy, itu obat yang paling mujarab Pak. Amin. Tapi kalau lagi tertekan, tiba-tiba dapat omongan yang makin bikin pusing, yang ada kita bukan happy Pak Bu, yang ada makin tertekan. Ketika saya divonis, saya cuma baca Alkitab, saya cuma bilang, weh Tuhan, saya punya alasan banget untuk saya mengeluh hari ini. Saya share, saya cuma bilang, saya punya alasan untuk saya mengeluh sama Tuhan hari ini. Tapi buat saya nggak mau pakai ini. Saya malah mau pakai saat ini apa yang Tuhan kasih buat saya mau jadikan ini sebagai yang namanya tempat sarana saya untuk memuji Tuhan. Amin. Nggak ada yang tahu tiba-tiba dapat mukjizat sembuh. Halo. Hari ini saya bisa bersyukur malah sama Tuhan, sangat bisa bersyukur. Kalau saya dikasih mukjizat, dengar baik-baik, saya nggak perlu kesaksian, orang juga akan bersaksi bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Artinya apa? Kalau segala sesuatu hari ini yang Tuhan kasih izinkan terjadi dalam hidup kita, kalau kita hari ini bisa lakukan dan menikmati segala sesuatunya dengan baik, percaya gini, hidup kita akan semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah hari ini dengar, kita sudah punya warisan yang tidak pernah habis dari Tuhan. Gunakanlah warisan yang kita punya ini untuk membangun orang lain. Nggak usah orang lain mungkin terlalu luas. Bangunlah istrimu, bangunlah suamimu, bangunlah anakmu. Amin. Dengan keteladananmu, dengan kuasa yang Tuhan sudah beri, dengan kasih yang tidak pernah habis yang Tuhan beri buat kita. Amin. Mari undang kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur, bersyukur.
Sekali lagi katakan, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Oh Tuhan, Kasih setiamu di dalam hidup kami bersyukur buat segala sesuatu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ketika Engkau pergi, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Kau memberikan kami warisan yang tidak pernah ternilai harganya. Kau memberikan penghibur buat kami. Kau memberikan kami kuasa. Kau memberikan kami keteladanan Tuhan. Sehingga hari ini Bapak kami bisa meneladani kehidupan-Mu hari ini. Bapak, hari ini kami jadikan kami orang percaya yang bukan hidup lewat perkataan kami, tapi biarkan kami hidup lewat perbuatan-Mu yang nyata yang kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga melalui keteladanan-Mu kami bisa jadi teladan buat orang lain. Biar ketika orang melihat hidup kami, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarkan hari ini ketika orang mengalami perjumpaan dengan kami, orang mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat hidup kami yang meneladani sikap-Mu Bapa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi jangan biarkan firman-Mu berhenti berbicara buat kami. Kami tahu bahwa apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan hari ini akan membuat hidup kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Kami mencintai Tuhan bukan karena kami melihat, bukan karena sekedar kami mendengar, tapi kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak, biar firman yang ditabur hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu bertumbuh, firman itu berbuah berlipat kali ganda. Dan kami percaya kebenaran itu selalu memerdekakan kami. Ajar kami terus bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang tidak enak sekalipun. Kami tahu ketika kami bersyukur kepada Tuhan, ketika kami berseru kepada Tuhan, disitulah Tuhan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI PKP Asto.
Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pastor Nokman Nurfata STH. Terima kasih Pak buat firman hari ini yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan GBI PKP Aston. Yang pertama Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 dan masih lewat aplikasi Zoom. Rabu ada rumah doa dan tetap masih dalam aplikasi Zoom. Dan Kamis ada KUL, yaitu KUL Eklesia, Bethesda dan KUL Kana Cimode Tangerang pada pukul 19. Jumat ada KUL, yaitu KUL Daud dan KUL Yobel Glory pada pukul 19 dan masih tetap dalam via aplikasi Zoom. Dan Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 dan sorenya pada pukul 17 dan masih tetap di dalam aplikasi Zoom. Yang berikut yang perlu kita dengar yaitu pada tanggal 30 Mei 2021 ibadah kita kembali pada via aplikasi Zoom atau secara online, saudara ya, supaya kita ingat pada pukul 8 pagi. Yang berikut, bagi saudara yang ingin dibaptis selam dapat menghubungi sekretariat untuk mengambil formulir baptisan. Dan bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan dan rumah Tuhan dapat mentransfer dengan rekening yang sudah tertera di warta kita. Demikianlah pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Bapa kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya ini menjadi cikal bakal di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah, Engkau jadikan hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami ya Bapa. Biar kiranya Engkau sucikan, kuduskan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari jemaat angkat kedua tanganmu, kita akan menerima doa bersama Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. 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 Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan sampai berjumpa lagi di ibadah kita minggu depan.